kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih sudah dipimpin doanya. Apakah hari ini ada yang termasuk? Ada. Siapa? Feni Irawan. Feni. Fendi. Feni Irawan. Fendi. Oh iya. Fendi. Fendi Irawan. Sakit? Iya. Ya. Memang kita harus jaga kesehatan ya. Apalagi ini masa cuacanya cukup random. Ya, sebenarnya cukup random. Hanya pancaroba. Kesehatan mahal. Kemarin kita sudah belajar mengenai orde lama. Ya, saya sudah belajar mengenai orde lama. Terus kita juga sudah belajar mengenai orde baru. Ya, awal-awal orde baru atau pada masa kejayaan orde baru. Adakah yang dapat memberikan penjelasan pada saya mengenai orde baru itu seperti apa sih? Ya, karena kita akan belajar mengenai akhir kekuasaan orde baru. Ya, kira-kira orde baru itu masa kejayaannya sekitar tahun berapa? Tahun 1000, itu mulainya 1966 sampai 1998. Tapi pada akhirnya adalah atau pada masa puncak jaya sekitar tahun 90-an, 88 sampai 1888 sampai 1990 sekian. Ya, itu masa jaya. Nah, untuk masa orde baru ini dapat dikatakan adalah masa yang sangat unik, ya, masa yang sangat unik karena masa orde baru ini dapat dikatakan sukses, tapi dapat juga dikatakan tidak sukses. Karena buktinya orde baru jatuh kan gitu. Berarti kan ada sesuatu yang salah. Ya. Kalau kita lihat di sini tujuan pelajaran kita, ya, kenapa kok kita harus belajar? Maka tujuan pelajaran kita adalah peserta didik mampu merekonstruksi proses runtuhnya kekuasaan orde baru yang pertama. Yang kedua, mendeteksi penyimpangan pada masa orde baru. Yang ketiga, menganalisis perkembangan politik pada masa akhir orde baru. Yang keempat, mengevaluasi perkembangan ekonomi pada masa akhir. Ini tujuan kita, sehingga sesuai dengan materi yang akan kita bahas, yaitu adalah proses runtuhnya kekuasaan baru, penyimpangannya apa saja, perkembangan politik pada masa akhir. Kalau kemarin kita pada masa awal-awal, sekarang kita pada masa akhir. Terus kemudian perkembangan ekonomi pada masa akhir orde baru. Tadi ada masa kejayaan, maka ini pada masa akhir seperti apa? Ekonomi ya. Terus kalau kita lihat di sini, nah ini coba kamu perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Gambar Soeharto, ya. Di situ ada piye kabar ini? Bisa kena dibantu toh? Nah, itu. Ini banyak sekali di meme-meme ini banyak sekali di truk, ya, atau di mobil-mobil. Artinya di situ bahwa pada masa orde baru itu adalah sesuatu yang nikmat, sesuatu yang bagus. Karena di situ ada isih penak jaman kuto. Ya, kan berarti menunjukkan ada sesuatu yang baik. Paham ya? Tapi kok jatuh? Kenapa kok seperti itu? Karena jawabannya ada di sini.
dia kabare ya sama dia. Nah, bisa banyak zaman itu kok kan sama. Tapi ini apa-apa murah, ya, termasuk nyawa. Nah, ini juga murah. Kenapa kok nyawa murah? Karena ada ini, ada yang namanya Petrus. Ada yang namanya Petrus. Nah, Petrus ini apa? Penembak misterius. Jadi ini adalah cara orde baru untuk mengamankan situasi dalam negeri dari preman pada masa itu. Maka Petrus ini berfungsi sebagai sebuah jalan tanpa pengadilan. Nah, cirinya preman apa pada masa itu? Pada masa itu cirinya orang preman itu tato. Maka orang yang pakai tato itu pasti preman. Kalau dia pakai tato karena dia preman, maka dia akan diculik, ditembak oleh orang-orang misterius ini. Nah, ditengarai karena ini apa namanya? Karena ini termasuk ini ya, termasuk apa namanya? Dia militan dan termasuk dia kerjanya profesional, maka ditengarai ini adalah tentara atau polisi pada masa itu. Ya, yang kemudian digunakan Soeharto untuk mengamankan situasi dalam negeri tanpa pengadilan. Nah, sekarang kalau kita lihat zaman sekarang, banyak nggak yang pakai tato? Banyak. Berani kalau zaman dulu? Berani. Karena hari ini kelihatan pakai tato, besok tidak. Ya. Untunglah saya tidak ada di zaman itu. Ya. Zaman itu zaman yang serba ada ketakutan. Walaupun ada, jadi ada yang bagus, ada yang nikmat. Nah, kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia. Kalau dilihat dari sini angka, kita bicara angka. Kamu kan orang matematika, tentunya paham angka. Di sini ada kurun waktu 68 ini 10,9 pertumbuhan ekonomi. Ekonomi diukur dari pertumbuhan ekonominya, tingkat ekonominya. Kalau kita lihat di 1,4 naik langsung drastis 10,9. Di sini ada angka 6,8, 7,5, 7,0. Artinya pada masa itu tidak jauh dari angka 7. Ya, tidak jauh dari angka 6 sampai 7. Tidak pernah turun. Paham ya? Nah, kalau kita lihat reformasi, ada angka 0,8. Apa ini 0,8? Berarti 0,8 tidak ada peningkatan, hampir tidak ada peningkatan. Tapi resikonya juga jangan serta-merta melihat 0,8. Lihat di sini. 98 sudah itu min 13,1. Ya. Minus naik juga 0,8. Terus kemudian 4,9 turun 3,5 naik berkisar 6,4. Kisarannya bersekitar ini. Kita di sini sekitar ini. Artinya ada angka 7 dan 5. Bagus mana? Bagus ini. Ya. Secara ekonomi. Paham? Nah, tapi ternyata walaupun pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi kok jauh juga. Nah, mengapa ya? Nah, itu yang akan kita bahas nanti dalam pertemuan ini ya. Nah, coba kita lihat. Ini ada politisasi budaya. Ini adalah gambar barongan. Barongan itu budaya kita, ya, budaya daerah kita. Blora, paling Blora ya. Seluruh Jawa Tengah itu kenal dengan namanya barongan, tapi bentuknya beda-beda. Ya, di sini warnanya apa nih? Kuning. Ini warnanya kuning semua. Barongan pada masa itu pasti warnanya kuning. Tahun 80-an sampai 90-an itu warnanya kuning semua. Kalau kita barongan terus warnanya hijau kan, pasti kuning. Tapi pada masa reformasi, barongannya berubah. Warnanya apa ini? Merah dan hitam, terutama merah. Paham? Nah, kenapa kok seperti itu? Kira-kira kenapa? Karena monetisasi itu, yaitu pada masa Orde yang menang itu Golkar, maka warnanya kuning.
Pada masa reformasi itu PBB. Makanya kan yang marah. Garungannya jadi apa? Garungannya jadi merah. Paham ya? Tapi tidak semua yang warna itu terus kaitannya dengan politik. Contohnya baju saya warnanya biru, tidak terus kemudian saya orang terbuka, itu enggak. Tidak semuanya ya. Tapi pada masa itu memang terjadi sebuah budaya yang dipolitisasi. Ya sampai sekarang masih ada. Ya itu akan terjadi terus terjadi. Pola-pola itu akan terjadi. Sejarahnya tidak berulang, tapi polanya yang berulang. Jadi maka tidak ada peristiwa yang berulang, tapi pola itu akan berulang. Ya. Maka di situ juga ada politisasi birokrasi Orde Baru. Nah, kita lihat sini. PNS wajib bengkar. PNS-nya wajib bengkar. PNS itu bukan hanya guru. Semua pegawai negeri sipil itu wajib bengkar. Maka tergabung dalam Polri sebagai pemasok suara Golkar, menyebabkan kemenangan mutlak Golkar 68%. Itu kalau 68% itu kalau ada proyek itu pasti gol, karena tidak ada penyimbang. Ya, karena penyimbang itu pasti 50% ya. Kalau kamu 30% berarti masih ada yang bisa menggagalkan. Tapi kalau sudah 68% itu udah mutlak, tidak mungkin bisa digagalkan. Proyek apapun mesti gol. Paham? Nah, maka ini politisasi birokrasi Orde Baru. Nah, termasuk di sini ada kuningisasi. Nah, kemarin ada jawanisasi. Nah, sekarang ada kuningisasi. Ya, ini kelihatannya saja kok aneh Pak kuningisasi. Ini berlaku tidak hanya di Indo ya, tapi di Jawa Tengah, di Jawa Timur juga sama. Kuningisasi ini Golkar menyebabkan Golkar menang. Pak, apakah hanya terjadi di Jawa, di Jawa Tengah? Enggak. Tapi di Jember juga terjadi. Bahkan sampai sekarang itu yang terakhir pada masa reformasi yang sekarang ini ada kuningisasi juga. Karena penguasanya Golkar, penguasa partainya di situ adalah yang menang Golkar, sehingga ada kuningisasi. Semua sudah dicat kuning. Ya, termasuk kalau tadi PNS, bapak saya PNS. Pagernya itu warnanya kuning, wajib gitu. Kok diwarnai merah itu udah pasti kena semprit. Oh berarti beda. Nah, tapi maka ada politisasi. Nah, karena Golkar menang, ini maka jaminan kelanggengan kekuasaan pada masa Soeharto. Kalau sudah jaminan kelanggengan ini, maka yang terjadi itu Soeharto tidak mungkin hancur. Pakdennya tidak mungkin. Sebenarnya rezimnya tidak begitu. Tetapi kenyataannya, walaupun menang mutlak, kok jatuh juga. Ya, berarti kan ada yang salah di situ. Ya, ada problem di situ. Nah, kira-kira salahnya apa? Nah, nanti akan kita baca di sini. Dapat kamunya. Nah, oleh karena itu, maka saya bagi kelompok kecil untuk berdiskusi. Yang namanya berdiskusi berarti kalian harus saling bertanya jawab, kalian harus mendiskusikan. Diskusi bukan debat, diskusi bukan debat, karena debat berbeda dengan diskusi. Kalau debat itu mencari kemenangan, kalau diskusi mencari jawaban. Kita bagi ya. Kelompok A anggotanya Wahyu Lestari, Mulan, Riris, dan Fendi beda ya? Nah, beda. Itu tidak hilang ya. Ini uraikanlah proses politik runtuhnya kekuasaan Orde Baru apabila dikaitkan dengan 6 agenda reformasi. 6 agenda apa? Siapnya kamu harus tahu dulu 6 agenda reformasinya apa? Untuk menjawab proses politik runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Terus kelompok B, berdasarkan pada tuntutan mahasiswa 98
yang terdapat dalam 6 agenda reformasi. Maka deteksilah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Banyak penyimpangan. Banyak sekali. Silakan kamu cari. Dasarnya mana ini? 6 agenda reformasi, tuntutannya apa? Karena tuntutan merupakan gambaran dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan berarti gambaran dari penyimpangan ini. Anggotanya adalah Retna, Siti, Mardiana, Sofia. Ada ya? Kemudian ini kelompok B. Kelompok B dapat baru. Kelompok C. Berdasarkan pada kemenangan mutlak bulan 68% ya dalam pemilu. Selama Orde Baru, analisislah kondisi kehidupan politik pada masa akhir Orde Baru, sehingga menyebabkan keruntuhan kekuasaan Orde Baru. Anggotanya Raif, Widi, dan Yulia pada masa akhir. Dapat dibantu. Kelompok D. Berdasarkan kondisi ekonomi saat ini, maka evaluasi perkembangan kehidupan ekonomi pada masa akhir Orde Baru. Sehingga menyebabkan keruntuhan kekuasaan Orde Baru. Pada masa Orde Baru itu kehidupan ekonominya seperti apa? Kemudian sehingga bisa menyebabkan keruntuhan kekuasaan Orde Baru. Padahal ekonominya masih bisa 7, sekian, 6, sekian. Tapi kok jatuh. Anggotanya Yesita, Nadia, Eva, Silvina. Dapat dibagi ya. Silakan dijawab untuk di situ ada LK-nya. LK-nya saya bagi LK untuk kelompok A. Kelompok A mana? Kelompok A. Kelompok B. Kelompok C. Dan kelompok D. Di situ sudah ada LK yang harus kamu kerjakan. Kamu tulis di situ ya jawaban dari permasalahan tadi. Kemudian nanti tugasnya adalah kamu scan, kamu kirim ke Google Classroom seperti biasa. Waktunya 20 menit. Sampai angka jam untuk menunjukkan jam 11. Ya. Silakan didiskusikan bersama-sama, nanti ada pertanyaan. Ya. Ya, kamu tahu dulu 6 agenda reformasi. Setelah tahu 6 agenda reformasi, setelah itu kamu jelaskan proses politik runtuhnya. Ya, itu kelompok A. Berarti kan prosesnya runtuhnya seperti apa? Ya, jadi 6 agenda reformasi. Sekarang ada tuntutan. Contoh misalkan, saya menuntut kamu untuk nilainya baik. Berarti kan nilai jelek. Ya, berarti pada saat nilai jelek itu, maka kamu akan dituntut, kamu harus menceritakan kenapa kok nilainya jelek. Ya, sama dengan ini. Ada nama agenda reformasi menuntut, contohnya itu ada menghapus dui fungsi abdi. Kenapa harus dihapus? Maka di situ akan ada proses. Oh, ada demo, ada itu kamu ditulis kerjakan nanti ya. Kayaknya harus tanya
sehingga menyebabkan kekuasaan Golkar itu hancur. Kenapa kok hancur? Padahal tadi Golkar kan menang perang. Ya, kenapa kok hancur? Kita bisa lihat di situ sebab-sebab khusus tentunya. Oh, Golkar menjadi menang mutlak. Permasalahannya yang di luar Golkar itu seperti apa? Kan berarti tidak ada jalan untuk menuju ke pemerintahan. Kan itu. Nah itu yang akan kamu jabarkan itu. Ya, jadi ada proses, ada kehidupan politiknya seperti apa. Nah ini kan sama kamu kan mendeteksi penyimpangan pada masa orde baru. Ini babnya kan ini, ya. Ini saya tulis, di sini ada tujuannya. Itu ya. Coba dikerjakan. Ya. Kelompok B, kelompok B mengenai apa? Oh, kelompok B penyimpangan tadi ya. Oh ya, ini kelompok C ya. Kelompok C perkembangan politik pada masa akhir. Kelompok B penyimpangan pada masa orde. Penyimpangan pada masa orde baru. Coba kamu lihat di situ dari 6 agenda reformasi, ya. Di situ ada tuntutannya apa, maka di situ pasti muncul kesenjangan atau penyimpangan ini. Itu kamu cek dulu. Contohnya misalnya contoh saja ini. Di situ ada penghapusan diri fungsi aktif. Berarti aktif punya 2 fungsi. Nah, fungsinya apa? Oh, secara politis dan secara militer. Nah, harusnya seperti apa? Maka itulah yang namanya penyimpangan. Ada 6 itu berarti tidak mesti harus ada 6 penyimpangan. Bisa 10, bisa 11, bisa 12. Kamu sebutkan saja beberapa. Sebanyak itulah semungkin setahu kalian. Dan nanti kita lakukan bersama-sama. Itu ya. Oke, dikerjakan dulu. Kelompok yang belum, kelompok D. Kelompok D masalahnya apa? Evaluasilah perkembangan ekonomi. Ya. Evaluasilah perkembangan ekonomi pada masa akhir Orde Baru. Pada masa akhir. Karena pada masa akhir Orde Baru ini tampaknya berbeda dengan pada yang saya sebutkan tadi, yaitu salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang tadi di atas, selalu di atas 6 Pak. 7 sampai 10 bahkan. Tentunya ada perkembangan yang signifikan yang dia besar sekali sehingga menyebabkan Orde Baru yang pertumbuhan ekonominya tinggi itu hancur. Paham? Nah, coba sekarang kamu bahas di dalam kelompokmu mengenai hal tersebut. Perkembangannya apa? Sama maunya apa? Ya, salah satunya misalnya karena ini hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, hubungannya sama makro, sama uang, sama dolar. Oh berarti contohnya itu. Kamu tarik. Paham? Coba kita kamu jabarkan dulu. Ya, silakan di. Ya, di dalamnya ada penyederhanaan partai politik salah satunya. Karena kan proses ketentuannya kan salah satunya dimulai dari penyederhanaan sehingga menyebabkan ada ketidakpuasan bagi orang-orang yang ingin mendirikan partai. Salah satunya
Cok. Gimana ceritanya? Ceritanya kau semua. Kamu ya? Kamu ya? Oh. Guru semangat. Masih 10 menit. Habis 10 menit lama. Untuk menjawab soal yang mudah itu. Ya mudah tentunya bagi yang bisa. Menurut saya yang susah juga. Tapi kadang-kadang kesulitan itu membuat kita menjadi lebih. Kita menjadi besar itu karena kita ditempa dalam hidup. Kalau kita hidupnya gitu-gitu aja ya tidak ada peningkatan yang signifikan. Ya, tinggal 5 menit. Ya. Oh, ini kamu harus proses berpikirnya cepat, ya. Kerja cepat untuk ini. Ya, kerja cepat untuk ini. Nanti di era ini, terutama di era kalian ya, itu kalian kerja tidak boleh lambat. Jadi tinggalkan pepatah alon-alon asal kelakon untuk kerja. Ya. Kamu harus cepat karena di era abad 4.0 ya 4.0 itu kalian harus serba cepat. Kalian lambat kamu akan tertinggal oleh teman kan kalian, dan itu adalah saingan kan untuk kalian ya, teman yang ada di depan kalian itu nanti akan menjadi saingan kalian ya, maka cepat kalian belajar untuk berpikir secara bagaimana kelompok C ya C ya kelompok C menganalisis perkembangan politik pada masa Orde Baru. Iya. Gimana coba? Secara singkat, coba dijelaskan sama saya. Singkat aja. Ya.
sudah di saat terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden, mulai muncul pertentangan dari kaum mahasiswa, dimulainya dari kaum mahasiswa karena tidak setujunya para mahasiswa karena Soeharto terpilih kembali. Lalu untuk kekuatan oposisi yang dulunya tidak terlalu tampak pada masa ini mulai tampak kembali karena tidak setujunya Soeharto terpilih kembali, dan terjadilah demonstrasi di seluruh Indonesia oleh mahasiswa untuk menurunkan harga sembako dan menghilangkan KM. Oke, ini ya pemerintahan. Ya, oke. Silakan untuk disebarkan di sini. Nanti kamu jelaskan di depan. Ya. Kemarin yang menjelaskan siapa? Berani nggak? Yang lain? Nah, ini saya tampang nih kalian ya. Silakan ditutup ya. Orang yang berani itu orang yang sukses. Kesuksesan diambil dari kedua. Tidak berani bisa sukses tapi susah. Kelompok B. Coba singkat saja. Kelompok B itu penyimpangan. Ya, penyimpangan pada masa Orde Baru. Apa itu? Jadi apa? Satu aja. Banyak terjadi KKN. Terus kemudian ya, pemusatan kekuatan di tangan presiden, sehingga muncul seolah ABS asal bapak senang aja. Ya, ABS itu muncul. Nah, itu nanti kamu jelaskan gitu ya. Nah, yang maju kemarin sama. Nah, berani yang tiga untuk maju harus berani. Ya, harus berani. Kosong. Jangan dianggap teman-teman sukses sendiri. Sukses dari bersama, sama-sama. Ya, kalau gagal silakan sendiri-sendiri, tapi kalau sukses bersama-sama. Itu ya. Oke, lanjutkan. Kelompok D. Gimana kelompok D? Apa itu? Evaluasi perkembangan ekonomi pada masa akhir baru. Perkembangan ekonomi pada masa akhir Orde Baru. Ya, gimana evaluasinya pada masa akhir? Ya, kamu apa? Ekonomi? Secara ekonomi gimana? Masih ada waktu diperkuat lagi ya di ekonominya. Diperkuat lagi di ekonominya. Jangan terlalu melebar kemana-mana. Karena fokusmu ada di ekonomi. Kamu kalau kerja itu harus tatas, titis, tetes. Tatas itu kan selesai semua. Titis itu artinya tepat sasaran, tetes itu artinya menghasilkan. Saat itu Indonesia kan banyak ada dolar. Terus ketika dolar meningkat, Indonesia pun meningkat. Terus terjadi inflasi. Terus beberapa orang yang menanam tanaman di Indonesia itu banyak yang dicabut sehingga tinggal di dua bangsa saja di juga. Oke, nah, berarti udah ketemu ya. Fokusmu di situ nanti. Fokusmu di situ. Silakan nanti dijelaskan di depan. Siapa yang menjelaskan? Kemarin siapa? Kemarin. Kemarin. Berarti yang saya minta yang ya. Ini tantangan untuk kami. Sukses itu bersama-sama. Jangan sukses sendiri. Ya. Pinter, observasi, pilih. Kelompok A. Ini sudah banyak. Kelompok apa ini?
yang maju? Siapa Pak? Nah, yang dua itu. Kemarin kan dua, Pak. Enggak. Oh. Kan dua kan masuk kalian ini ya maju ya. Siapa? Dewi harus maju. Bisa katakan paksa. Apa-apa, yang penting kamu yakin, yang penting kamu yakin bisa, ya. Ya, waktunya habis untuk berdiskusi. Silakan ditentukan yang pengen maju. Yang mau maju siapa? Saya harap tidak yang kemarin maju. Ya, yang gantian lah, gantian. Yang berani itu biar tidak hanya satu orang. Saya pengen kelas ini sukses semua. Jadi saya tidak pengen kesuksesan itu dimonopoli oleh satu orang. Nanti kalau kesuksesan dimonopoli satu orang, itu hasilnya akan sama dengan Orde Baru. Karena kesuksesannya hanya dimiliki oleh Soeharto, sehingga pasti akan jatuh juga. Sama juga dengan kalian. Kalau kalian sukses bersama, saya yakin tidak akan jatuh. Nah, ada namanya kekuatan sosial. Paham ya? Kelompok A sudah selesai. Ya, lagi. Tapi dikit dulu ya. Kelompok B. Iya, ini sudah dikit lagi. Kelompok C. Tiga dikit. Dikit juga. Ya, kelompok D. Sebentar lagi, Pak. Ini cerdas, dia mencari kata lain. Tapi intinya sama, sedikit lagi juga. Belum selesai juga. Ya, oke lah. Saya kasih waktu tambah waktu 10 detik. Mulai dari menit tadi ya, Pak. Dimulai dari sekarang. Ya, jangan lama-lama. Kamu sedikit jadi banyak nanti. Nah, ini rekod. Ya. Sudah ya? Siap tidak siap? Saya minta tunjukkan suaramu. Ya. Kelompok ini saya pengen urut karena ini sejarah itu harus runtut ya. Kelompok A dulu maju. Kelompok A merekonstruksi proses runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Kelompok A siapa yang maju? Ya. Perkenalkan nama ya. Kemarin ulang ya, SD. Tenang enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Yakulina. Di sini saya akan menguraikan proses politik runtuhnya kekuasaan Orde Baru apabila dikaitkan dengan 6 agenda reformasi. Penyebab utama runtuhnya Orde Baru adalah krisis moneter 1972. Sejak tahun 1972, kondisi ekonomi memburuk serta merajalelanya KKN. Di saat runtuhnya Orde Baru, sistem politik serta kekuasaan politik pun dibatasi. Seperti terlihat pada penyederhanaan partai politik yang hanya menjadi 3, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Pembubaran partai politik dan organisasi pada masanya. Soeharto sebagai pengemban super semar telah mengeluarkan kebijakan sebaik berikut: membubarkan PKI pada 12 Maret 1966, menyatakan PKI sebagai partai terlarang. Tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri terlibat dalam G30S. Pada tahun 1971, pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan dan penggabungan fungsi partai politik.
Tujuan dari fungsi parpol ini adalah untuk menciptakan stabilitas nasional. Dampak dari penyederhanaan parpol adalah konflik dalam tubuh partai politik baik secara intern maupun ekstern, ditambah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik. Partai politik dan golongan di mana partai politik tidak dapat menjalankan fungsi mereka sebagaimana mestinya. Dan dalam perkembangannya, fungsi partai politik juga hanya sebagai langkah awal Presiden Soekarno untuk mempertahankan kekuasaannya. Fungsi ABRI merupakan peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. Pelaksanaan pemilu 1951. Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971, berbeda dengan pemilu pada akhir 1955 atau Orde Revolusi. Pada pemilu ini, pejabat-pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu itu di tahun selanjutnya, yaitu 1977, 1982, 1987, 1992 sampai 1997. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini presentasi dari Iris ya, Iris mewakili kelompok A mengenai rekonstruksi proses runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Nanti kita tanya-tanya ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Kelompok B siapa yang mewakili? Kelompok B ini membahas mengenai penyimpangan pada masa Orde Baru. Nih, ya, penyimpangan pada masa Orde Baru. Tujuannya ini mampu mendeteksi penyimpangan pada masa Orde Baru. Silakan perkenalkan dulu namanya. Saya juga biar ingat, saya biar bisa tahu siapa yang aktif dan siapa tidak aktif. Karena termasuk penilaian kinerja dan kelompok. Saya menilai di sini. Yang tidak aktif siapa, yang aktif siapa, ya. Jangan harap nilainya akan sama. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardiana dari kelompok U. Di sini saya akan mempresentasikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru yang berkaitan dengan 6 agenda reformasi, yaitu 1. Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Pemutusan kekuasaan berada di tangan Presiden mengakibatkan banyak terjadi korupsi dan nepotisme yang semakin merajalela. Ada kesenjangan sosial yang makin melebar serta bertambahnya hutang luar negeri yang semakin membengkak. Korupsi di dalam negeri yang ditimbulkan pada masa Soeharto tidak terhitung. Puluhan triliun rupiah tidak tahu dikemanakan, sehingga adanya tuntutan mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Pemilu dilakukan secara tidak demokratis. Pemilu hanya menjadi sarana dalam mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus-menerus dipilih dan menjadi presiden. Ini karena adanya aturan yang membolehkan setiap individu untuk mencalonkan diri sebagai presiden tanpa adanya batasan. Maka dari itu perlu adanya amandemen UUD 1945. 3. Pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata serta dilakukan oleh pemerintah tidak merata mengakibatkan kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan karena
Indonesia, sehingga dianggap sebagai tanda membuatnya KKN dalam pemerintah Orde Baru. Masuknya militer ke ranah sipil telah mencederai hak masyarakat sipil. KKN merajalela. 5. KKN merajalela akibat dari kekuasaan yang sentralistik dan tidak transparan, penyelenggaraan pemerintahan pun berjalan tidak terkendali. Para pejabat pun banyak yang menyelewengkan kekuasaan dengan melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya Indonesia mengalami kerugian yang besar serta rakyat semakin miskin dan menderita. 6. Pemerintah ikut campur tangan pada kekuasaan kehakiman. Hal ini mengakibatkan kekuasaan kehakiman tidak merdeka dan perlu adanya penegakan supremasi hukum. Penegakan hukum yang kacau pada waktu itu menodai demokrasi. Tercatat oleh berbagai media pemerintahan, Soeharto memiliki catatan sebagai salah satu pemimpin yang paling tahu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebentar itu kisah-kisah ya walaupun saya bilang alon-alon asal kelakuannya ditinggalkan, tapi ya pelan-pelan lah, jangan terlalu cepat-cepat ya. Karena orang yang selalu berkisah-kisah itu dekat atau temannya setan gitu. Ya. Kisah-kisah itu temannya setan. Pak lah terus kan piye alon-alon gak oleh, cepat-cepat gak oleh. Ya yang sedang-sedang saja tapi cepat dikit. Ya. Jangan terlalu tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa itu tidak baik dan pasti ada sesuatu yang salah. Ya, ada sesuatu yang kurang baik. Contohnya kalau kamu naik motor, terlalu cepat, bahaya. Ya. Cepat oke, tapi terlalu cepat tidak baik. Ya. Di sini dia sudah mendeteksi penyimpangan pada masa Orde. Kira-kira Mbak siapa? Siti Maria. Ya. Siti Maria ini sudah mendeteksi ada 6 ya. Nah, tentunya tidak hanya 6. Karena walaupun 6 tuntutan, tentunya penyimpangannya ada banyak. Nah, nanti silakan kamu explore lebih jauh. Kelompok B. Ya. Pak, saya bantai boleh silahkan. Ya. Dalam diskusi diperkenankan. Ya, tapi motifnya adalah untuk mencari pengetahuan, bukan untuk membalas dendam. Nah, kemarin kelompok D Pak tanya terus saya pengen bantai kelompok D ya. Motifnya adalah mencari pengetahuan. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Maria. Saya menyebut Siti, gak enak. Mariana, nanti saya manggil Mar, kamu tertawa. Ya, ini kan serba repot di sini. Kelompok 3C menganalisis, tujuannya menganalisis perkembangan politik pada masa akhir Orde Baru. Nah, ini materinya bagi perkembangan politik pada masa akhir Orde Baru. Yang maju siapa? Kemarin Mas Raim ya? Iya. Sekarang harus juga. Tidak boleh sama. Nanti yang maju itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Dina Puspita, mewakili kelompok C untuk menjawab permasalahan berdasarkan pada kemenangan mutlak Golkar dalam pemilu selama masa Orde Baru. Analisislah kondisi kehidupan pada masa akhir Orde Baru sehingga menyebabkan keruntuhan kekuasaan Orde Baru. Kondisi kehidupan politik pada masa akhir Orde Baru sehingga menyebabkan keruntuhan kekuasaan yaitu pada hasil pemilu yang ke-6, Golkar memperoleh suara 74,5%, PPP 22,4% dan PDI 3%. Setelah pelaksanaan pemilu perhatian tercurah pada sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret tahun 1998 yang menetapkan Soeharto menjadi presiden dan B.J. Habibie sebagai wakilnya. Beberapa minggu kemudian, setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden, kekuasaan
yang dulu dibatasi mulai menguat kembali. Meningkatnya kecaman terhadap presiden yang diawali oleh gerakan mahasiswa pada tahun 1998. Lalu demonstrasi tersebut menyebar ke seluruh Indonesia, melibatkan seluruh staf universitas. Para mahasiswa menuntut dalam aksinya untuk menurunkan harga sembako dan menghilangkan KKN. Aksi tersebut tidak mendapat tanggapan sehingga menyebabkan keluar kasus dan bentrok terhadap aparat keamanan. Saat itu Jenderal Wiranto mencoba meredam dengan menawarkan dialog, namun mahasiswa menganggap dialog tidak efektif untuk masalah reformasi politik dan ekonomi dari kemunduran diri Presiden Soeharto. Lalu karena masalah ini juga, Ketua MPR DPR Indonesia meminta Soeharto untuk mundur karena tidak terlaksananya unsur legislatif yang sejatinya dilaksanakan oleh DPR dan MPR, namun sepenuhnya dilakukan oleh Presiden. Untuk itu, para mahasiswa mengajukan tuntutan untuk mengganti Presiden, reshuffle kabinet, dan menggelar sidang istimewa untuk mengganti Presiden. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih? Novia. Novia. Novia ini suaranya bagus. Ini cocok untuk pembawa acara ini. Saya mendengar seperti mendengar orang upacara. Intonasinya ya, walaupun rasanya ada yang ya bukan keliru ya. Itu kalau baca contohnya PPP itu P3 katanya. Nah apa besok lagi membaca itu P3. Ini yang bersama dengan PPPK, P3K. Masuk kamu ucapkan PPPK. Ya betul kan, tulisannya pakai PPK tapi bacanya P3. Ya kalau ke depan biar lebih pusat. Kan ini pengetahuan untuk kalian. Kalian kan belajar di sini itu bukan untuk saat ini. Itu di masanya kan? Nanti kita ambil materi ini, jawabannya itu fungsinya apa? Atau belajar sejarah kan? Ya, apakah hanya untuk menghafalkan ya? Tapi untuk melihat masa lalu diterapkan di masa yang akan datang. Yang diterapkan apa? Bukan yang jelek-jelek, tapi yang baik. Itu ya. Perkembangan politik dan kebijakan. Oke, silakan kembali ke Mbak Novia. Nggak usah nangis. Terakhir, pamungkas nih. Ini yang kemarin banyak bertanya. Biasanya banyak bertanya itu kemampuannya paling bagus. Mengevaluasi perkembangan ekonomi pada masa akhir. Perkembangan ekonomi pada akhir, dan ini materinya. Ya. Silakan maju. Yang maju siapa? Tentu saya nggak yang kemarin ya. Yang kemarin siapa kemarin? Mbak? Ya? Oh, sekarang yang lain. Nah, ini menandakan kalian sudah memenuhi tantangan saya. Berarti kalian semua. Karena tengah. Nah, biar matanya temenmu itu tidak miring. Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pada masa orde baru yang menyebabkan dia jatuh. Nah itu silakan nanti dieksplor lagi. Caranya eksplor juga nakal tanya kelompok D. Kalau bertanya di situ akan muncul jawaban. Paham? Ya. Nama siapa nih? Sil. Ya, silakan kembali. Tepuk tangan untuk ya. Ini tujuan pembelajaran kita sudah kita lewati tadi ya. Yang maju tadi itu sudah memaparkan. Sekarang saya mau coba untuk kita bertanya, mengulas lebih lanjut, kita eksplor lebih dalam. Eksplor lebih dalam mengenai materi-materi yang ada, yang sudah kita pelajari bersama. Kelompok yang maju dulu seperti kemarin kelompok A. Kelompok A silakan maju untuk ditanyai. Ya untuk ditanyai kelompok A. Kelompok A mana kelompok A? Yang maju ini sama atau beda? Boleh beda, boleh sama. Yang jelas nanti yang jawab kelompok. Ya. Kelompok A Mbak Wahyu. Ya, kelompok A. Ada yang mau bertanya tentang kelompok A? Kelompok A ini merekonstruksi proses runtuhnya kekuasaan tersebut. Kelompok A. Ya, dari kelompok D seperti biasa. Ya. Saya Kemenhan Supriya mewakili kelompok D ingin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa dilakukan penyederhanaan partai guna menciptakan stabilitas nasional. Pertanyaan saya, apakah cara ini berhasil dan apa dampaknya? Ya, pertanyaan dari kelompok D tadi ada penyederhanaan partai menjadi P3 ya, bukan PPP. PDI dan golongan karya. Apakah berhasil? Berhasil. Terus? Dampaknya konflik dalam tubuh partai politik baik secara intern maupun ekstern ditambah dengan adanya UU RI nomor 3 tahun 1975 tentang parpol dan golkar di mana parpol tidak dapat menjalankan fungsi mereka sebagaimana mestinya. Dan dalam perkembangannya fungsi parpol juga hanya sebagai langkah awal Presiden Soekarno untuk mempertahankan kekuasaannya. Soekarno Soeharto ya, bukan Soekarno. Ya, apa? Terus? Dampaknya apa? Dampaknya ya. Jadi memang ada penyimpangan itu juga ya, bahwa karena hanya 3 partai ya yang menang ya itu aja. Maka karena pintunya hanya itu ya orang yang masuk juga tidak terlalu banyak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok A atau hanya satu saja tadi? Tidak ada ya? Tidak ada. Itu ya jawaban dari kelompok A. Jadi memang dampaknya ini luar biasa karena pada akhirnya partai itu hanya sebuah cara untuk menguasai Indonesia, cara untuk melakukan kekuasaan. Paham? Ya. Oke, terima kasih Mbak Wahyu, silakan kembali. Tepuk tangan untuk Mbak Wahyu. Kelompok 2 mendeteksi penyimpangan pada masa Orde Baru. Katanya penyimpangan pada masa Orde tentunya melalui sebuah
analisis, yaitu analisis dari agenda reformasi. Ya, silakan maju. Mbak, siapa namanya? Nani Tias. Ini beda lagi ya. Ning. Yang keren dikit loh. Nah, itu kalau soal Ning. Ya enggak apa-apa, temenmu mau bisa. Ya, lanjut. Adakah yang mau bertanya? Ada, ya, kelompok A. Saya Sirwana Briani mewakili kelompok A mau bertanya. Untuk apa Pancasila sebagai dasar negara diredusir atau disalahartikan oleh Soeharto? Untuk apa Pancasila sebagai dasar negara diredusir atau disalahartikan oleh Soeharto? ya disalahartikan oleh Soeharto? Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, disalahartikan dan disalahgunakan oleh Soeharto sebagai simbol kekuasaan. Pancasila dijadikan alat untuk menguasai rakyat, sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelanggengan masa jabatannya. Diredusir itu atau disalahgunakan oleh Soeharto. Jadi Pancasila disalahgunakan untuk menguasai rakyat gitu Indonesia, bukan untuk membentuk negara yang baik, tetapi adalah hanya untuk melakukan kekuasaan. Caranya gimana? Caranya kan ada perimbangan, artinya Pancasila tadi ya, diredusir. Terus caranya gimana? Untuk menyalahartikan atau menyalahgunakan Pancasila itu salah satunya. Kelompok B, yang mau membantu menjawab? Salahnya adalah B. Gak tahu, oh iya, siapa namanya? Laila. Ya, kamu bilang apa lagi? Ya, Laila, jawabannya apa? Disalahgunakannya adalah semua hal itu tersentral pada presiden, sehingga muncul yang namanya ABS, asal bapak senang ya. Asal bapak senang, oke. Walaupun itu melanggar hukum, walaupun melanggar Pancasila ya. Salah satu caranya dengan ya tadi salah satunya untuk melanggengkan itu Pancasila menanamkan dalam jiwa manusia Indonesia bahwa Pancasila itu adalah memang ideologi yang paling baik. Ya, salah satunya pakai P4. P4 itu cara untuk menanamkan Pancasila. P4-nya bagus, tapi kemudian penggunaan Pancasilanya, pemaknaannya itu menjadi salah ketika digunakan orang yang tidak baik. Paham ya? Karena pada akhirnya terlalu sentral pada Soeharto, sehingga ada yang mengatakan begini, demokrasi pada masa Orde Baru itu adalah demokrasi yang lebih terpimpin daripada demokrasi terpimpin itu sendiri. Sehingga antara Orde Lama dan Orde Baru itu ternyata lebih terpimpin zamannya Orde Baru dibandingkan Orde. Karena Orde Lama kan kemarin berapa Orde Lama partainya? Banyak ya? Jadi 3. Itu baru kita pimpin lagi. Soekarno memang orang yang punya power kuat, tetapi dia tidak serta mutlak menguasai segalanya. Kalau Soeharto menguasai segalanya. Salah satunya lewat penyalahgunaan pemaknaan Pancasila. Dapat dipahami semua? Ya. Oke,
namanya siapa? Yuliawati. Jangan bilang Wati. Mungkin cari bujumu. Ya, Mbak Yul. Silakan, ada yang mau bertanya enggak? Kelompok B. Oke ya. Silakan bertanya untuk kelompok C. Saya Sofia Sumber Kita dan mewakili kelompok B mau bertanya, bagaimana bisa pada saat pemilu pejabat pemerintah hanya berpihak kepada golkar? Jelaskan. Ya, bagaimana bisa para pejabat pemerintah, berarti di sini adalah salah satunya PNS ya. Karena pejabat pemerintah itu tidak hanya PNS, pada masa itu ada militer, ada sipil, ada militer, ada sipil, militer tentara, sipil ya seperti ini sipil. Ya, guru, terus kemudian pejabat Pemda itu semua sipil. Kok bisa-bisanya bergerak hanya fokus pada Golkar, kok nggak gabung ke yang lain, apa nggak boleh Pak? Seperti itu. Coba dijelaskan dulu, Mbak Yul. Karena sesungguhnya pemerintah merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan bagi Golkar, seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta pemilu. Ibaratnya Golkar sudah ditetapkan menjadi pemenang sejak pemilu 1971. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar yang mendapat dukungan birokrasi sipil dan militer. Pemilu 1971 menjadikan awal kejayaan Golkar sebagai mesin politik utama Orde dan selalu melanggengkan Soeharto di kursi kepresidenan. Terlebih setelah dilakukan fusi hanya 3 peserta saja dalam pemilu berikutnya, Golkar selalu mendominasi dalam setiap perhelatan pesta demokrasi semu sepanjang era Orde. Pemilu semu, ya, hanya pemilu semu. Kenapa kok pemilu semu? Karena Golkar sudah ditetapkan sebagai pemenang sejak awal pemilu itu dimulai. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena PNS, pegawai negeri sipil, semua pegawai negeri sipil, semua pejabat negara harus masuk dalam Golkar. Ya. Kan tadi ada dalam slide saya bahwa Korpri, tahu Korpri ya? Korps Pegawai Republik Indonesia yang isinya adalah pegawai negeri itu semuanya masuk dalam Golkar. Namanya aja Golkar, golongan karya. Maka pegawai semua masuk di situ, mendukung itu. Makanya tidak heran kalau 68%. Pak, apakah kemudian dapat dihukum apabila tidak mendukung Golkar? Ya tentu secara hukum tidak bisa, secara hukum ya. Nah, tetapi kenyataannya ada intimidasi di situ. Ya, ada intimidasi. Ini sekedar cerita saja. Kebetulan bapak saya itu adalah mahasiswa IAIN. Agama. Kalau agama berarti jatuhnya ke partai apa? P3 ya, bukan PPP. Ya. Nah, simbah saya punya itu dia PNS, kepala sekolah dulu. Kepala sekolah otomatis Golkar. Ya. Rumah bapak saya itu kebetulan tinggal. Pada saat pemilu, karena simbah saya itu Golkar, maka ibaratnya bendera Golkar juga. Permasalahannya, bapak saya yang mahasiswa idealismenya tinggi mengibarkan bendera P3 di atas, rumahnya tinggal. Sehingga di situ muncul ada dua partai di dalam satu rumah. Pak, boleh seperti itu, secara hukum boleh. Nah, tapi
kenyataannya simbol saya dipanggil Dinas untuk kemudian diinterogasi. Nah, ketemu tadi jawabannya bahwa bapak saya itu mahasiswa dan dia P3. Paham ya? Karena dia mahasiswa IN Islam gitu. Maka di situ sudah kelihatan bahwa PNS itu secara mutlak pasti dukung perusahaan. Dapat dipahami? Pak, bapaknya Pak Lutfi itu kan juga PNS. Ya, kalau saya hanya daftar guru PNS. Apakah benderanya ganti? Ya alhamdulillah mundur. Yang tadinya hijau jadi kuning. Ya kan idealisme itu kadang bertentangan dengan realita. Ya mau gimana lagi? Ya, maka ya jadi kuning juga. Karena tadi bertentangan dengan orde baru. Maka ya tadi saya bilang akan kuningisasi. Paham ya? Itu ya Mbak Yun. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk Mbak Yun. Ini pamungkas nih, pamungkas. Kelompok DIM. Perkembangan ekonomi pada masa akhir orde. Ya, silakan kemarin yang merasa terzolimi oleh kelompok DIM misalkan, ya, untuk bisa membalas dendam boleh. Jangan ya, jangan terus dendam. Oke, silakan maju Bapak DIM. Hati-hati ya. Yang maju Mbak siapa ini? Yesita. Ya. Yesinta. Panggilannya siapa? Mas Saif? Yes. Ini Mas Saif ini hebat. Ya, Mbak. Yes. Yesinta. Yesinta. Cinta apa Yesinta? Yesinta. Ya. Ada yang mau tanya? Ya. Saya mau tanya, dalam pelaksanaannya pada masa Orde Baru merupakan masa pembangunan di segala aspek bidang. Apa contoh dari pembangunan perekonomian yang dilaksanakan pada masa Orde Baru? Ya, contoh pembangunan pada masa Orde Baru, sehingga pertumbuhan ekonominya bisa lebih. Terdapat 4 program untuk membangun perekonomian yang dilakukan pada masa Orde Baru. Contohnya, yang pertama, program jangka pendek. Program jangka pendek ini terdapat pinjaman luar negeri dan menyusun APBN berimbang. Yang kedua, Repelita pertama dilakukan untuk rehabilitas prasarana penting dan pengembangan iklim usaha serta investasi. Yang ketiga, Repelita 2 dan 3 difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta pemerataan pembangunan. Yang terakhir yaitu Repelita keempat. Repelita keempat ini lebih fokus pada industri barang ekspor. Ya, jadi ada beberapa Repelita yang dibagi dalam perencanaan 5 tahunan jangka menengah, jangka panjang 25. Jadi memang ada perencanaan di situ, ya, dan banyak sekali program-program yang dijalankan oleh Soeharto sehingga berhasil memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satunya disebutkan Repelita. Terus ada lagi apa? Program jangka Program jangka pendek. Mana? Sudah. Ya, kamu tahu yang namanya Bulog? Tahu. Nah, itu zaman Soeharto. Bulog itu adalah bentukan Soeharto yang dipakai juga sampai saat ini. Jadi tidak semua yang dari Soeharto itu Cina. Ya, Bulog. Bahkan usaha logistik itu juga menjaga stabilitas bahan pokok. Bahan yang kehidupan sehari-hari itu dijamin oleh Bulog. Itu zaman Soeharto juga. Termasuk pembangunan pabrik dan lain sebagainya. Yang jelas pertumbuhan ekonomi pada masa Soeharto itu tinggi, tetapi hanya
didasarkan pada ekonomi makro. Sehingga ketika ada dolar naik, dolarnya meningkat, rupiah turun, hancur. Fondasinya tidak kuat. Paham? Ya. Mbak Yesinta, silakan kita kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Tangannya yang ikhlas dulu. Walaupun kamu kemarin terzolimi misalkan, tapi kan itu untuk memacu kalian. Ya, jangan terlambat. Ya, hukumnya tidak. Dia hukumnya tidak menzolimi kalian, karena dia bertanya untuk mencari pengetahuan. Kalau bertanya untuk mencari pengetahuan, dihukum menzolimi, wah itu kasihan mahasiswa ya. Ya, karena banyak sekali yang tidak. Dari sini adakah yang bisa menyimpulkan? Ayo, perlu saya tunjuk atau ada yang berani menyimpulkan jawaban dari semua materi kita? Menyimpulkan materi. Kita berkesimpulan sedikit aja. Ada yang berani? Ya, kalau kamu pengen dapat nilai, kalau kamu berani tak kasih tambah nilainya. Ya, saya ini nggak berani. Ya, masuk. Banyak. Kan kamu namanya materi. Ya. Bisa saja jawabnya. Kan sekolah. Iya. Ya, lanjut. Ini kelihatannya antara siswa dan gurunya sama-sama betul. Ya, apa? Kesimpulan yang kita dapat dari diskusi kali ini adalah tidak semua pada pemerintahan Presiden Soeharto memberikan dampak buruk. Ada juga dampak-dampak positif yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Misalnya, tadi yang diterangkan Pak Lucy yaitu Bulog. Bulog dibentuk oleh Presiden Soeharto yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Sedangkan dampak-dampak negatifnya yaitu salah satunya adalah inflasi. Inflasi yang cukup besar atau hiperinflasi mengakibatkan Bank Indonesia pada saat itu hanya tersisa 2%. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting itu hidup itu harus yakin. Kalau kamu nggak yakin ya gini nih, kamu akan tertinggal dengan yang jawabannya. Oke, kita lihat apakah betul jawaban atau kesimpulan tadi. Ya, dapat katakan hampir keseluruhan seperti itu ya. Memang kita tidak melihat era Soeharto itu adalah hanya masa yang kelam. Tetapi kita juga harus tahu pada masa itu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan juga tercapai. Akan tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa di balik kehebatan Soeharto tadi yang memimpin negara dalam waktu 32 tahun, maka dapat dikatakan ada banyak kekurangan. Salah satunya adalah penindasan atau kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara ini menjadi luar biasa pentingnya. Maka kita tidak boleh lupa itu. Kesalahan Soeharto salah satunya, dan yang paling fatal adalah karena berkuasa terlalu lama. Andeka pada saat itu Soeharto tidak dipilih kembali, minimal tidak mengajukan lagi untuk dipilih kembali, maka orde baru itu akan tetap ada. Ya, warisannya masih ada. Karena terlalu lama. Orang kalau terlalu lama itu pasti bosan. Ya sama dengan kalian ketika saya ngajar terlalu lama mesti bosan. Ya. Saya yakin itu.
jangan terlalu dendam, tetapi jangan pernah melupakan kesalahan dari Subhanahu. Hampir sama dengan ini, kamu jangan dendam terhadap temanmu, tapi cobalah kamu ingat-ingat kesalahannya saja. Temanmu punya salah apa sama kamu, tapi nggak usah dendam. Pak susah, ya susah emang. Ya. Karena kamu punya kesalahan, tapi tidak boleh dendam. Tapi itu adalah sebuah pelajaran agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, pengalaman adalah guru terbaik. Saya ketika jalan jatuh, maka saya tidak boleh jatuh di tempat yang sama, tidak boleh jatuh lagi. Tapi ketika kamu sudah melihat saya jatuh, ya kamu jangan jatuh. Ya, kenapa kita harus jatuh dulu baru kita sukses? Cukuplah kita melihat orang lain yang jatuh, jangan kita sendiri yang jatuh. Paham? Itu materi kita hari ini. Saya salut dengan kalian karena ibarat tadi saya menunjuk satu yang tidak aktif, itu saya bingung karena aktif semua. Ya, untungnya terselamatkan oleh Mbak Nabila tadi yang meminta tambahan nilai. Untungnya itu ya, tapi saya akui juga ya, karena dia satu berani, yang kedua pandai memanfaatkan situasinya. Ya, itu untuk pelajaran hari ini ya. Saya minta untuk Mas Raif tadi kalau memulai, maka juga mengakhiri. Saya persilakan untuk berdoa. Ya, Bapak harus desek-desek ya. Ya, Bapak ada. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ya untuk hari ini. Kalian luar biasa. Saya minta kalian tetap semangat ya dalam belajar, karena saya yakin di antara kalian pasti akan jadi orang yang sukses. Tetap, saya ingatkan tetap ya, walaupun kelihatannya coronanya sudah mulai habis, tapi corona masih ada. Tetap pakai masker. Kalau keluar jangan kemana-mana dulu ya, hindari berkerumun dan lain sebagainya ya. 6M ya, M-nya apa saja silahkan dicari sendiri ya. Masuk gak apa gitu ya. Dari ini itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi